seolah-olah makhluknya lah yang bertindak tanduk, seolah-olah. Namun bila tak ada hidup yang menghiasi makhluk, apakah mungkin ada tindak tanduk? Ada pergerakan, ada proses ini dan itu. Jadi dengan hiduplah semuanya berproses, dengan hiduplah semuanya terbimbing, dengan hiduplah semuanya terjaga, dengan hiduplah semua tercukupi apa-apa yang dibutuhkannya. Dengan hiduplah tercukupilah apa-apa yang dituju di alam semesta ini. Tujuan semua manusia itu adalah kembali kepada asal usulnya, kembali kepada keadamannya, ketiadaannya, dan kembali kepada asal muasal ia diciptakannya. Siapa? Allahu Akbar. Bila manusia sudah menyadari, bila manusia sudah sampai kepada makom tertinggi hakikat diri sejati manusianya, yakni makom ketiadaan, kefanahan, maka nyatalah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abdul Halim, saudaraku. Nama saya Zaid dari Singapura. Saya ada juga pahaman sebegini berguru di Singapura. Apabila lihat dan simak dari YouTube, terpandang saya YouTube Abdul Halim tentang urip Allah. Pencerahan Abdul Halimnya nyata, tidak ada akhir jawapan. Wallahu alam, yang ada kenyataannya. Pertanyaan saya, apakah bezanya niat ibadat makhluk itu kerana Allah, atau ibadat itu hakikatnya Allah sendiri? Pertanyaan kedua, bermaafan itu antara siapa dengan siapa? Pertanyaan ketiga, apakah hidayah itu satu pilihan dari hidup kepada makhluknya yang dipilih, atau perjalanan hidup itu sendiri dari masa ke semasa? Akhir kalam dari saya, mohon maaf apa yang diutarakan ada yang tersilap. Saya minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam kenal juga buat Tuan Syahid dari Singapura. Salam takzim dan salam hormatku selalu buat Tuan Syahid dan buat sahabat-sahabat pecinta channel Uripe Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah, apakah niat ibadahnya makhluk itu karena Allah ataukah Allah sendiri? Bismillahirrahmanirrahim.
ibadahnya makhluk itu sesungguhnya sebenarnya bukan karena Allah, karena di dalam hati makhluk masih menyembah makhluk itu sendiri. Jadi makhluk ketika beribadah, jika makhluk bila belum mengenal Allah, apakah ia bisa berniat karena Allah Ta'ala? Secara hakikatnya, memang secara syariatnya seluruh niatan ibadah dan seluruh niatan sholat terbangun dan terrealisasi di dalam lisan dan hati kita awalnya memang lillahi ta'ala pengucapannya. Akan tetapi realitanya di dalam praktek, di dalam aplikasi hati masih linafsi. Praktek hati masih mengaku-akui bahwa ibadah dan sholat serta apapun yang kita perbuat selama ini adalah linafsi, milikku hamba. Karena selama ini kita tidak bertuhan, melainkan atau kecuali mentuhankan diri manusia kita sendiri di dalam ibadah dan sholat yang selama ini seolah-olah kita yang mengerjakannya. Bagi makhluk, bagi manusia yang belum bertuhan, yakni bagi makhluk atau bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya, maka belumlah dikatakan sudah beragama dan sudah bertuhan di sisi Allah. Karena selama ini bertuhannya dan beragamanya hanya hiasan tohiriyahnya saja, hanya hiasan jasad-jasadnya saja, hanya hiasan syariatnya saja. Memang seolah-olah kita selama ini sudah beragama dan sudah bertuhan menurut syariat, menurut manusia. Akan tetapi nyata aplikasi di dalam hati kita selama ini belumlah bertuhan. Jadi amal ibadah dan sholat yang selama ini kita lakukan hanyalah untuk menutupi keateisan hati kita kepada Allah selama ini. Di dalamnya kita menyangka bahwa Allah itu tidak ada, bahwa Allah itu tidak wujud, bahwa Allah itu tidak hidup, bahwa Allah itu tidak kuasa atas diri manusia kita selama ini. Karena sifat-sifat itu selama ini sifat wujud, sifat nyata, sifat hidup, sifat kuasa, sifat kehendak, daya upaya dan ikhtiar selama ini kita akui sebagai milik sifat diri manusia kita. Seolah-olah Allah itu
ditiadakannya di hati kita, yang ada hanya kita di hati kita. Seolah-olah Allah itu dimatikannya di hati kita, karena seolah-olah kitalah sendiri yang merasa punya kehidupan ini. Seolah-olah Allah itu lebah di dalam kekuasaannya, karena selama ini kitalah yang mengira diri kitalah yang berkuasa atas hidup dan badan, serta atas seluruh tindakan-tindakan yang kita lakukan. Seolah-olah kitalah yang berkuasa di dalam ibadah dan sholat. Seolah-olah kitalah yang punya kehendak, daya upaya, dan ikhtiar di dalam ibadah dan sholat itu sendiri. Inilah tanda manusia yang masih belum bertuhan di hatinya, kecuali mentuhani diri manusianya sendiri di hatinya. Apakah mungkin itu dikatakan niat ibadah, sementara diri manusianya yang jadi Allah di hatinya, sementara Allah yang hak kita posisikan di dalam hati kita, di dalam sifat-sifat muhalnya Allah sendiri di hati kita. Bila diri manusia kita yang wujud, Allahnya yang adam. Bila diri manusia kita yang hidup, Allahnya lah yang mati. Semuanya Allah kita posisikan di dalam hati kita, di dalam sifat-sifat muhalnya Allah. Jadi kehidupan Allah dan kekuasaan Allah selama ini tidak nyata, tidak wujud di hati kita. Yang nyata dan yang wujud hanyalah diri kita sendiri selama ini di hati kita. Apakah niatan kita ini bersih, suci dari diri kemanusiaannya? Ternyata selama ini yang kita sembah, yang kita abdi adalah diri manusia kita sendiri di hati kita, yang merasa diri kitalah yang nyata, diri kitalah yang wujud, diri kitalah yang hidup, diri kitalah yang berkuasa, diri kitalah yang merasa punya kehendak dan daya upaya serta ikhtiar di dalam sholat dan ibadah. Mana mungkin kita dikatakan menyembah, mana mungkin kita dikatakan mengabdi kepada Allah, sementara di dalam hati kita Allah kita posisikan sebagai makhluk. Allah kita tiadakan, Allah kita gaibkan, sementara di hati kita yang ada hanya diri manusia kita, dan yang hidup diri manusia kita di hati kita selama ini. Kan muhal dikatakan selama ini kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah, sementara di hati kita selama ini yang jadi Allah adalah diri kita sendiri. Semuanya hanyalah angan-angan dan fata morgana, karena selama ini kita belum beragama dan kita belum bertuhan di sisi Allah. Inilah yang dimaksud, apakah niat
makhluk sampai kepada Allah, selagi di dalam hati masih berkuasa, masih wujud, masih merasa hidup diri makhluknya, maka seluruhnya adalah menyembah yang fana, yakni menyembah diri manusianya sendiri. Sedang yang bako, sedang Allah selama ini kita fanahkan di hati kita. Selama ini iman, akidah, dan keyakinan kita ternyata keliru, terbalik. Mestinya hamba tetaplah menjadi hamba dan Allah tetaplah menjadi Allah. Mestinya hamba tak boleh jadi Allah. Malah di sini kita selama ini sejak akil balai sampai setua ini, di dalam praktek aplikasi ibadah kita tidak sadar bahwa selama ini kitalah yang jadi Allah di dalam segala sifat-sifatnya Allah yang telah kita akui sebagai sifat diri manusia kita sendiri. Dan ibadah kita sampai kepada Allah, maka jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Maka jadilah abdun, jangan jadi khalik. Jadilah makhluk, jangan jadi khalik. Bagaimana caranya agar kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah? Caranya adalah beragama dahulu di sisi Allah. Tidak kufur dulu di sisi Allah. Selama ini kan kita kufur, selama ini kan kita kafir, selama ini kan kita ateis, selama ini kan kita tidak bertuhan di sisi Allah di hati kita. Kita hanya mementingkan ibadah dan agamanya badan. Bertuhannya dan beragama badan ketimbang bertuhannya dan beragamanya hati. Karena Allah itu tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmumu dan tidak memandang amalmu. Dan Allah tidak memandang kemuliaanmu, tinggi derajatmu di sisi manusia. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, kurang apa derajatnya? Tapi dia tidak bertuhan, hatinya tidak beriman, ya sudah masuk di dalam jahannamnya Allah. Tidak peduli itu anaknya Nabi, apalagi anak cucunya. Maka dari itu, untuk berislam dan untuk beragama di sisi Allah, inna dina indallahil Islam. Jadi masuklah Islam. Maksudnya bukan Islam tulisan, bukan Islam simbol. Yang dimaksud Islam di sisi Allah adalah pasrahnya hati kepada Allah. Hati sudah tidak mentuhani diri kita sendiri di sisi Allah, di sisi hati kita. Kondisi hati kita selalu mengabdikan diri kepada yang berhak kita abdi, yakni Allah, penguasa dan pencipta diri manusianya.
Maka dari itu agama dan bertuhan di sisi Allah itu yang bagaimana? Bertuhan dan beragama di sisi Allah itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama di sisi